Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafah dari mahasiswi jurusan Psikologi Islam angkatan 2019 Lokal B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Stres Kerja pada Pengurus LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin. Lanjut ke bagian bab 1, latar belakang. Organisasi adalah wadah bagi para mahasiswa untuk bisa mengekspresikan diri dan menyampaikan aspirasi yang mereka miliki. Mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan berorganisasi yang berbeda dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi atau tidak menjadi pengurus organisasi. Mengenai stres kerja dalam latar belakang, tidak hanya terjadi karena adanya tidak dapat memanajemen waktu atau kurangnya kontribusi, melainkan juga dapat terjadi karena faktor lain seperti sumber daya manusia, miskomunikasi, dan lain-lain. Dengan adanya stres, maka akan dapat menghambat kinerja dalam sebuah kegiatan, yang mana stres dapat membuat seseorang menjadi tidak mampu berinteraksi secara aktif dengan program kerja yang sudah ditentukan. Kemampuan dalam mengelola stres kerja memiliki pengaruh secara positif terhadap motivasi dan kinerja pengurus. Semakin tinggi kemampuan dalam mengelola stres, maka semakin tinggi pula motivasi dan kinerja pengurus terhadap organisasi. Adapun penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengurus di organisasi tersebut mengenai apa penyebab stres kerja pada pengurus LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus tersebut, terdapat permasalahan yang terjadi terhadap pengurus LDK Amal hingga menyebabkan adanya stres kerja pada pengurus tersebut. Masalah tersebut antara lain adalah terjadinya kesulitan berkomunikasi antar pengurus, adanya perilaku yang kurang sesuai, dan ada yang tidak peduli dengan organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya di awal kepengurusan miskomunikasi antar inti pengurus terhadap ketua bidang dan ketua bidang terhadap anggotanya. Adapun rumusan masalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apa penyebab yang membuat pengurus hingga memiliki stres kerja? Yang kedua, bagaimana dampak yang muncul pada organisasi setelah adanya stres kerja dalam kepengurusan. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini bertujuan antara lain yaitu untuk mengetahui apa penyebab yang membuat pengurus hingga memiliki stres kerja dan guna mengetahui bagaimana dampak yang muncul pada organisasi setelah adanya stres kerja dalam kepengurusan. Adapun signifikasi penelitian, dari segi kepengurusan, penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui apa saja penyebab yang membuat pengurus memiliki stres kerja, dan dari segi organisasi, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk perkembangan dan kemajuan organisasi di masa mendatang dengan adanya kepemimpinan baru. Selanjutnya, definisi operasional. Stres merupakan salah satu bidang perhatian utama saat ini dalam organisasi apapun dan dapat dianggap sebagai sebuah akibat desakan berbagai permasalahan yang dihadapi manusia yang ada di dalam organisasi. Sehingga stres dimanifestasikan ketika orang berhadapan dengan begitu banyak tekanan yang menyebabkan pola perilaku normal mereka menjadi terpengaruh. Dengan kata lain, stres umumnya terjadi karena adanya kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikir, dan kondisi fisik seseorang. Adapun penelitian terdahulu, pada penelitian ini, peneliti mengemukakan pendapat dari penelitian terdahulu yang membahas tentang stres kerja, yang mana judul penelitian tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang berjudul Peran Stres Kerja dan Gaya Kepemimpinan Karismatik dalam Mengelola Produktivitas Kerja Pegawai. Yang kedua, skripsi yang berjudul Manajemen Stres Kerja pada Pengurus Lembaga Pendidikan dan Sosial Islam atau bisa disebut dengan LPSI Al-Barokah Surabaya. Yang ketiga, penelitian yang berjudul Manajemen Stres Kerja Pengurus untuk meningkatkan kinerja perusahaan industri batik Lewian Nusantara. Yang keempat, penelitian tesis yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Klaim Organisasi terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. Yang kelima, atau yang terakhir, penelitian yang berjudul Dampak Iklim Organisasi terhadap Stres Kerja dan Kinerja Karyawan. Adapun bab 2 bagian landasan teori terbagi menjadi dua, yaitu pengertian stres kerja dan penyebab stres kerja. Stres adalah sebuah keadaan emosi negatif yang terjadi dalam menanggapi peristiwa yang dianggap berat atau melebihi kemampuan untuk mengatasinya. Ross dan Altmaier mendefinisikan stres kerja berupa stres yang timbul akibat tekanan di tempat kerja. Stres tersebut sebagai hasil interaksi kondisi karyawan dengan karakteristik masing-masing karyawan, di mana terdapat tuntutan karyawan yang berlebihan. Adapun penyebab stres kerja
Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, semakin besar perkembangannya, maka semakin tinggi pekerjaan yang ada di dalamnya. Kondisi menuntut semakin banyak karyawan yang dibutuhkan bekerja di dalamnya, sehingga besar kemungkinan timbulnya permasalahan, terutama permasalahan manusia yang ada di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan semakin tinggi tuntutan pekerjaan, semakin banyak tekanan yang menyertai karyawan atau pengurus dalam pekerjaan, di mana tekanan kerja tersebut dapat memicu berbagai hal, termasuk di dalamnya stres kerja bagi mereka. Bab ketiga, metode penelitian, jenis pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologi, yang mana menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Karena metode penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen kunci. Adapun pendekatan studi fenomenologi dapat diartikan sebagai salah satu penerapan metode kualitatif yang digunakan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami beberapa gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Maka dari itu, penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah penelitian dengan penelitian kualitatif memiliki pendekatan fenomenologi, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk ingin melihat apa penyebab terjadinya stres kerja dalam kepengurusan Ali Kamal Antasari Banjarmasin. Adapun lokasi penelitian ini saya lakukan di UIN Antasari Banjarmasin, yang mana UIN Antasari berletak di Banjarmasin Kota, kilometer 4,5 dekat jembatan flyover dan dikelilingi jalan yang cukup ramai. Adapun LDK Amal berletak di samping Masjid Abdurrahman Ismail, yang mana ruangannya lumayan cukup besar, ada memiliki kipas angin, dan banyak terdapat peralatan-peralatan habsi di dalamnya. Sedangkan posisi sekre LDK Amal selain di samping masjid, sekre tersebut berletak pas di bagian depan imam masjid. Di seberang parkiran ada terdapat fakultas tarbiyah dan keguruan, dan juga di samping sekre ada terdapat aula fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Dan di tengahnya ada terdapat jalan keluar menuju jalan Kemiri. Sekre LDK Amal memiliki parkiran yang lumayan sempit dan hanya bisa diisi beberapa motor saja. Di depan sekre pun juga terdapat beberapa anak tangga menuju ke pintu sekre, dan di atas sekre ada terdapat sungkul masjid yang kecil berwarna hijau dan sekre berwarna krim mocha. Adapun subjek penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan subjek. Populasi penelitian yaitu suatu jumlah semua subjek yang memiliki kriteria-kriteria khusus. Sasaran dalam suatu penelitian khusus bersifat jelas dan rinci. Mengenai populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus LDK Amal. Adapun sampel penelitian ialah perwakilan dari jumlah populasi yang memiliki kriteria-kriteria khusus yang akan dijadikan contoh atau cuplikan yang diteliti dalam suatu penelitian. Mengenai sampel penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dari pengurus yang mengalami stres kerja. Adapun teknik pengambilan subjek yaitu non-probability sampling, yang mana non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini memiliki kriteria sampling, yang mana diantaranya adalah ada terdapat sampling insidental, sampling bertujuan, dan sampling bola salju atau snowball sampling. Adapun metode pengumpulan data, ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan adalah wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, menggambarkan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Pada bagian ini dapat dikemukakan secara ringkas tentang teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Bairney menyarankan agar sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh partisipan. Wawancara terdiri atas 3 tahap, yang mana tahap pertama yaitu perkenalan untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh dalam tahap tersebut. Yang terakhir atau tahap ketiga adalah tahap ikhtisar, respon partisipan, dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Adapun observasi atau pengamatan merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.
Dalam beberapa hal, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat durasi dan keterpercayaan yang lebih baik daripada informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara, ada kecenderungan sang informan untuk memberikan jawaban-jawaban yang bersifat normatif, sedangkan melalui pengamatan sang observer atau pengamat dapat mengetahui secara langsung keberadaan objek atau peristiwa yang diamatinya. Atau dengan kata lain, data yang diperoleh melalui wawancara adalah apa yang dikatakan oleh orang, sedangkan data yang diperoleh melalui pengamatan adalah apa yang dilakukan orang. Dengan demikian, informasi yang diperoleh melalui observasi bisa jadi berbeda dengan yang diperoleh melalui wawancara. Misalnya, pengumpulan data mengenai kecenderungan merokok di kalangan siswa SMA mungkin akan menunjukkan hasil yang lebih baik melalui teknik pengamatan daripada dengan wawancara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.